Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-6, surat Al-An'am. Kita baca kembali mulai ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami kemukakan kembali bahwa surat Al-An'am itu diturunkan satu surat sekaligus untuk menghadapi orang-orang musyrik di Mekah yang mereka semakin lama semakin khawatir karena pengikut Nabi semakin banyak. Karena itu mereka lebih agresif. Mereka semakin khawatir sehingga mereka semakin intensif untuk menghalang-halangi dakwah Nabi. Maka sampai ketika Nabi dengan para sahabat itu sedang musyawarah, sedang rembukan, tokoh-tokoh musyrik, kepala-kepala suku itu tidak mau duduk bersama mereka. Mereka menginginkan orang-orang biasa itu diusir dari tempat duduknya. Mereka merasa tidak selayaknya atau tidak selevel duduk dengan orang-orang biasa. Jadi ini masih terus kelanjutannya. Kul ini nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Ini Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyatakan sesungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Jadi orang-orang musyrik itu masih ingin terus membujuk supaya orang-orang Islam mau bersama-sama menyembah selain Allah. Qul la attabi'u ahwa'akum, katakanlah aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Jadi orang Islam tidak akan mau mengikuti kemauan orang-orang musyrik. Ya qaddalaltu idza wa ma ana minal muqtadi. Nah, sesungguhnya jika kami ini mengikuti kamu, nah tentulah termasuk orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Jadi kalau mengikuti orang-orang musyrik akan menjadi orang yang sesat, dan dengan demikian tidak akan mendapat petunjuk. Nah, katakan pada mereka, inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtu. Sesungguhnya aku ini diberi hujah ayat-ayat Al-Quran sebagai mukjizat dari Allah. Tetapi mereka orang-orang musyrik itu mendustakannya. Wa kadzabtum bih. Orang-orang musyrik mendustakan ayat-ayat Al-Quran, mendustakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi. Bahkan mereka menginginkan supaya Nabi itu mendapat mukjizat sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat berupa materi, berupa benda, misalnya berupa tongkat, ya berupa apa itu bisa bicara dengan makhluk-makhluk selain manusia, ya, bisa menyembuhkan orang sakit. Maunya seperti itu. Tetapi umat Nabi Muhammad itu nanti sampai akhir zaman sudah diutus sebagai Nabi Rasul terakhir, itu
yang semakin kesini semakin cerdas, maka mukjizatnya tidak berupa benda, tidak berupa materi, tapi berupa kitab suci, berupa tuntunan hidup yang bisa digunakan untuk mengatur hidup, untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Tapi anehnya orang-orang musyrik itu mendustakan. Wa kadabtum bi ma indi ma tastakjilu nabi. Nah, bukanlah wewenang Nabi untuk menyegerakan azab itu. Mereka sampai nantang-nantang. Kenapa tidak diturunkan mukjizat berupa siksaan atau apa? Seperti yang ditimpakan kepada umatnya Nabi Soleh, Nabi Hud gitu kan, langsung kasat mata gitu. Nah, Rasulullah jawab, bukan memenangnya Rasulullah untuk mendatangkan, mempercepat azab itu. Innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu semata-mata pada Allah. Yang berwenang menentukan hukum itu hanya Allah semata. Yang usul hak, ya. Allah menetapkan yang benar, Allah yang menerangkan yang sebenarnya. Itu yang usul hak. Jadi semua yang dimajukan Allah di dalam Al-Quran itu merupakan hak, yang usul hak. Allah menerangkan yang sebenarnya, bahwa khairul fasili, dan Allah memberi keputusan yang paling baik, yang terbaik. Kul, katakan pada mereka, lau anna indi ma tastakjilu nabi lagu diyal amru baini wa bainakum. Kalau sekiranya ada kewenangan Rasulullah itu bisa mempercepat adab, lagu diyal amru baini wa bainakum, tentu sudah habis semua, binasa semua orang-orang yang selalu menentang dakwah Rasulullah, orang-orang musyrik yang selalu menghalang-halangnya tadi. Ya, wallahu a'lamu bidzalimin. Allah lebih mengetahui orang-orang yang dolim. Wa indahu mafatihul ghaibi, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Allah semata yang mengetahui yang gaib. Yang tahu bahwa itu hanya Allah. Rasulullah tahu karena diberitahu oleh Allah. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui semua yang ada di langit, semua yang ada di daratan dan di lautan. Sekecil apapun Allah mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun pun yang jatuh kecuali diketahui oleh Allah. Daun loh. Bapak Ibu bisa bayangkan di seluruh muka bumi berapa banyak daun? Ada yang bisa menghitung? Itu satu daun jatuh pun itu Allah Maha mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jadi tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah Maha mengetahuinya. Masa sih Allah tidak mengetahui orang-orang yang menghalangi untuk memahami Al-Quran? Pasti tahu dong. Allah Maha mengetahui. Siapa yang tidak senang pada orang-orang yang memahami Quran, yang senang bikin ulah itu? Pasti Allah Maha mengetahui. Semuanya nanti ada balasannya. Kalau sekarang belum, itu hanya persoalan waktu saja. Paling lama menjelang sakaratul maut. Tapi rata-rata mulai sakit-sakit atau mulai sadar, kroso. Apa beda itu berkurang menghalang-halangi orang sing ngaji ya kok ya gitu. Sudah mulai merasakan itu. Cuma kadang butuh
kelihatan tanda-tanda. Nah, maka wala habbatin fil dhulumatil ardh, dan Dia Allah Maha mengetahui tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Jadi tidak ada satu butir pun yang jatuh pada kegelapan bumi, wala rotin, dan tidak suatu yang basah, wala yabis, dan tidak pula yang kering. Tidak yang kelewatan satu butir pun yang jatuh, ya tidak ada yang kelewat dari penglihatan Allah, baik yang basah maupun yang kering. Illa fi kitabim mubin, itu semuanya sudah termaktub dalam kitab Allah. Semuanya sudah ada hukum sunnatullah. Itu semuanya mengikuti ketentuan Allah. Bahwa ladzi yatawaffakum billail, dan Allah yang menidurkan kamu di malam hari. Banyak lamu majarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Tumayyafatukum fihi liyuqdo ajalum musamma. Kemudian Allah membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu sampai datang ajal. Yang dimaksud yang telah ditentukan itu sampai ajal datang. Yang dimaksud liyuqdo ajalum musamma, itu artinya batas akhir waktu hidup sudah habis. Ya, mau tidak mau harus mengikuti ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa mundur sekalipun. Walaupun minta diundurkan karena baru sadar. Dulu ketika hidup senangnya menghalang-halangi orang memahami Quran, ingin bertobat. Tidak ada kesempatan sama sekali. Kalau mau tobat ya ketika masih ada kesempatan. Tapi menjelang ajal tidak ada sama sekali. Maka liyuqdo ajalum musamma, sudah ditentukan batas akhir waktu hidup di dunia. Tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah semuanya dikembalikan. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah memberitahukan kepadamu, mengabarkan kepadamu. Artinya apa? Seluruh perbuatanmu akan dibalas. Tidak ada yang kelewatan. Semuanya dicatat oleh malaikat. Kapan tidak senang pada orang yang memahami Quran, kapan menghalang-halangi, kapan membuat gaduh, itu semuanya sudah tertulis oleh malaikat. Tidak ada satu daun pun yang jatuh, satu biji pun yang jatuh di kegelapan bumi. Tidak ada yang basah maupun yang kering, semuanya diketahui oleh Allah. Apalagi orang-orang yang menghalang-halangi orang memahami firman Allah, itu hal yang sangat besar, itu hal yang sangat pokok itu. Karena yang membedakan Islam atau tidak itu pada kalamullah, pada firman Allah, pada wahyu, pada Al-Quran itu. Kita lanjutkan baca berikutnya. Kalau nggak segera baca, nanti kalau yang ngomong saya terus, tahu-tahu sudah sama lelah gitu kan. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan Dia Allah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Fawqa ibadi, di atas seluruh hambanya, di atas seluruh makhluk hidup.
wa yursilu alaikum hafadho, ya. Dan diutus Allah kepada malaikat-malaikat penjaga, hafadho, penjaga. Hatta idza jaa ahadumul maut, sampai ketika sudah datang waktu kematian pada salah seorang di antara kamu, tawafat rusuluna, kemudian diwafatkan oleh malaikat-malaikat utusan Allah, rusuluna, nanya kembali pada Allah. Jadi Allah mengutus malaikat untuk mencabut nyawanya. Kenapa? Waktu hidup di dunia sudah habis. Nek cara pejabat, waktu ini jabat wis rampung gitu. Nek cara permainan, waktu tayangnya sudah habis, tidak bisa lagi diperpanjang. Maka tawafat rusuluna, Allah mematikannya dengan mengutus malaikat. Wahum layu farriqun. Nah, malaikat-malaikat itu tidak akan pernah melalaikan kewajibannya. Jadi begitu Allah perintahkan, oh ini si A, waktu hidup dunia sudah habis, malaikat diperintah langsung sak-sak-saknya. Orang model kita mengkirin gitu dan ngerokok segala batang niki gak ada, langsung semuanya mentaati sepenuhnya tugas dari Allah. Jadi malaikat tidak akan pernah melalaikan kewajibannya. Tumaratu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, ya, penguasa mereka yang sebenarnya. Allah itu maulahumul haq. Tidak bisa misalnya semuanya dulu, buat dikasih waktu beberapa bulan, ini hasil korupsinya sekian miliar belum dinikmati. Gak bisa. Ada kan yang meninggal ditangkap ketika apa itu korupsi, kemudian ditangkap, ditahan, kemudian meninggal. Ada kan? Nah, itu cuma mengantarkan dia ke neraka selama-lamanya. Di dunia juga nggak menikmati. Seandainya misalnya korupsi sampai 271 triliun, ya paling di dunia sudah kasih DP-nya, bolak-balik dimasukkan sel, bolak-balik ditayangkan di depan media. Tapi kan terkenal apa? Rekor koruptor terbesar. Alah, nanti pasti ada yang lebih besar lagi, iya kan? Nah, itu nanti tidak bisa berkutik. Semuanya itu akan kembali kepada Allah, karena Allah penguasa yang sebenarnya. Ya maulahumul haq, ala lahul hukmu wa huwa asraful hasibin. Ketahuilah bahwa segala hukum itu kepunyaan Allah. Wa huwa asraful hasibin, dan Allah itu membuat perhitungan yang sangat cepat. Asraful hasibin, perhitungan yang sangat cepat, tidak model-model berbelit-belit seperti akuntan sekarang ini. Ya, akuntan sekarang itu bisa berbeda-beda, membuat laporan suatu misalnya perusahaan, nanti tanya dulu, ini gunanya untuk apa? Oh, ini gunanya untuk jaminan mau pinjam. Oh, kalau itu dibesarkan angka-angkanya itu. Tanya, ini untuk apa? Ini untuk mengetahui pajaknya seberapa. Kalau itu dibuat sekecil mungkin. Itu kalau manusia bisa begitu. Tapi
Tapi kalau Allah mengutus malaikat tidak pernah bisa begitu. Sama saja data mau digunakan untuk pinjaman maupun data untuk menentukan pajak, sama saja. Beda dengan di dunia ini, maksud bendanya sama kok, tergantung kebutuhannya apa. Ada sebatang tanah di tempat selama ini dekat jalan raya. Ditanya, ini harganya berapa? Sebentar, tanya-tanya untuk apa? Oh, ini ada developer dari ibu kota ingin invest di sini. Cukup kalau di sini sudah tinggi harganya. Ini per meter bisa 15 juta. Kenapa? Karena mau ada investor dari ibu kota. Harganya dibikin tinggi. Terus nanti datang lagi berikutnya. Ini NJOP-nya berapa? Untuk apa? Ini kan ada kenaikan pajak. Ini kira-kira berapa pakan NJOP-nya untuk bayar pajak? Oh, kalau di sini masih rendah ini. Kan sekedar tidak banyak yang mau membeli gitu kan. Paling semeter 5 juta belum tentu mau gitu. Loh, padahal bendanya sama di situ. Itu kalau orang itu memang beda dengan malaikat itu. Iya kan? Itu uang asroful hasibin. Makanya kenapa kantor sering buat laporan macam-macam. Bikin laporannya berapa? 5 macam. Ini laporan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Beda-beda semua. Yang penting dibuat master laporannya, nanti tinggal mainkan mana yang dirubah. Sudah punya polanya itu. Itu cara-cara kecerdasan manusia yang tidak dibimbing oleh wahyu. Nah, kul mayunajjikum min dzulumati barri wal bahr. Ini tetap dialog Nabi dengan orang-orang musyrik. Katakanlah dari Nabi, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana, baik di darat maupun di laut? Itu siapa yang menyelamatkan? Terus kamu berdoa kepada Allah dengan berendah diri, dengan suara yang lembut. Tad'u nahu tadarru'an wa khufyah. Memohon kepada Allah dengan suara yang lembut, dengan lirih. Itu la in anjana min halihi, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, lanakunanna minas sakirin, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Kuwi nek pas lagi ngalami kesulitan, koyok-koyok islami tenanan itu, bermimil, berdiri berdoa, jalan berdoa, duduk berdoa, apapun sambil berdoa. Nanti setelah selamat lupa itu. Maka kulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb. Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Tuma antum tusriku, kemudian kamu kembali musyrik. Coba itu. Tadi ketika dalam kesulitan kesusahan, sampai apapun berdoa. Nek perlu tidur pun nigo berdoa gitu. Ya. Tapi begitu Allah selamatkan, ada lagi nyembahnya kepada selain Allah. Maka dikatakan Fuma antum tusrikun, kemudian kamu tetap kembali kepada kemusyrikan. Ini pasti terjadi loh firman Allah ini. Iya kok enggak? Pasti terjadi di mana-mana gitu. Makanya di firman Allah itu kan membuka seluruh rahasia. Makanya
Makanya kalau kita tuh betul-betul tekun memahami Quran, ngerti kabeh, rahasia itu dibongkar semua oleh Allah, diberitahukan kepada orang-orang yang beriman. Terus qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahtil arjulikum. Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada. Allah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada. Ya, azab itu bisa dari atas kamu. Atau itu azab dari atas. Itu biasanya hujan itu air itu, tapi ada hujannya batu, ya kan? Itu ada juga berupa angin puting beliung, ada juga berupa awan yang kena angin kemudian bisa merusak banyak hal. Ada juga petir. Dan ini semua disebutkan apa? Itu azab yang dari atas kamu. Kemudian ada juga azab yang dari bawah kakimu. Apa yang dari bawah kakimu? Terjadi gempa bumi, terjadi juga longsor. Masih ingat gak yang di Jawa Timur itu? Apa namanya itu? Di Lapindo itu berapa meter, berapa hektar itu? Berapa kakak yang hilang tempatnya? Iya kan? Dan dari bawah kan? Ya, maka disebutkan yaitu yang namanya Allah mengirimkan azab kepadamu itu bisa dari atas kamu, bisa dari bawah kakimu. Dan Allah mencampurkan kamu dalam gulungan-gulungan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu itu ada keganasan sebagian yang lain. Apa itu maksudnya? Awal bisakum siya'au wa yudhiko ba'dokum ba'san itu sesama manusia, berbeda bangsa, berbeda ras, berbeda ideologi, berbeda keyakinan, kerjanya perang melulu. Bilangnya apa? Kalau tidak terjadi peperangan, nanti barang dagangannya, pabrik senjatanya akan berhenti, nggak bisa operasional. Maka harus ada peperangan terus itu. Nah, makanya dibuat-buat supaya perang terus itu. Yang itu istilah di situ awal bisakum siya'au wa yudhiko ba'dokum ba'salba'an. Perbedaan, pertentangan satu dengan yang lain terus terjadi seperti itu. Itu semuanya akan berhenti manakala kembali kepada Al-Quran, manakala kembali kepada kalamullah. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Coba perhatikan itu, lihat semuanya itu. Betapa Allah mendatangkan tanda-tanda kebesarannya yang silih berganti agar mereka memahaminya. Terjadi peristiwa satu dengan yang lain. Ya, di satu tempat bencana alam banjir karena longsor belum selesai. Tempat yang lain sudah terjadi gempa. Tempat lain sudah terjadi apa itu angin yang bisa merusak segala-galanya. Itu namanya ya, nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Jadi Allah menunjukkan, Allah mendatangkan tanda-tanda kekuasaannya silih berganti, bermacam-macam.
ya silih berganti. Tadi dibaca belum surat ayat 66? Sudah dibaca. Bahkan kata di kaumuka bahwa hak, dan kamu mendustakan adab itu. Padahal adab itu pasti benar, hak pasti terjadi. Kenapa itu kata di kaumuka? Kenapa kaum ini sama mendustakan? Karena nggak iman, nggak percaya pada wahyu, pada firman Allah. Diberitahu itu sama nggak percaya. Bahwa padahal itu pasti benarnya. Qul lastu alaikum biwakil. Katakanlah, aku ini bukanlah orang yang diserai mengurus urusanmu. Jadi Allah perintah Nabi supaya Nabi nyampaikan kepada kaumnya, pada orang-orang musyrik yang sama dekat di situ itu Allah semua yang menentukan. Nabi Rasul itu semata-mata menyampaikan apa yang dituntunkan oleh Allah. Jadi sepenuhnya pada Allah. Baca berikutnya. Nah ini penting sekali, luar biasa ini. Ayat 68, 69. Yang ayat 67. Likulli naba'in mustaqor. Untuk tiap-tiap naba berita yang dibawa Rasul, ya, ada waktu terjadinya tertentu. Wasal watak lamu, dan telah kamu akan mengetahuinya. Jadi masing-masing itu ada waktunya, ada musimnya. Itu kalau mukjizat para nabi, para rasul itu berbeda-beda. Ini karena situasi kondisi kaumnya berbeda-beda. Makanya jangan meminta kepada Nabi Muhammad untuk didatangkan mukjizat berupa benda yang kasat mata. Tapi mukjizat itu berupa tuntunan hidup, berupa pedoman hidup. Juga zaman sekarang, kalau musimnya kemarau, itu sudah tidak terlalu berharap turun hujan. Sebaliknya kalau musim penghujan, ya tidak usah ngeluh tiap hari kok hujan terus. Memang ada musimnya. Walaupun musim itu bisa direkayasa. Kalau waktunya kebun pohon-pohon buah itu waktu berbuah, ya di mana-mana berbuah. Kalau waktunya memang belum berbuah, belum musimnya, ya tidak berbuah. Kecuali ada rekayasa. Jadi likulli naba'in mustaqor, masing-masing tiap-tiap berita yang dibawa Rasul, masing-masing mukjizat itu ada masanya, ada waktu terjadinya. Nah, kenapa demikian? Nanti kamu akan mengetahui. Nah, ini 68. Wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, apabila kamu melihat orang sedang memperolok-olokkan Al-Quran, fa'arid anhum, ya, maka tinggalkanlah mereka. Tidak boleh ada di situ. Dimanapun, kapanpun ada orang yang jelek-jelekan Quran, memperolok-olokkan Quran, Allah perintahkan fa'arid anhum, tinggalkan mereka, hatta yaqudu fi haditsin ghairi,
sampai mereka mengalihkan pembicaraan yang lain. Kalau mereka sudah tidak mengolok-olokkan Quran lagi, boleh ngobrol di situ. Tapi selama mereka masih memperolok-olok Quran, diharamkan, dilarang. Al-Quran itu sangat berharga. Al-Quran itu betul-betul menjadi penyelamat hidup ini. Maka sampai kalau ada orang memperolok-olokkan Quran, kita pun tidak boleh berada di situ. Memperolok-olokkan Al-Quran itu termasuk menyalahgunakan Al-Quran yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Selama terjadi begitu, kita tidak boleh berada di situ sampai pembicaraan dialihkan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaiton, dan jika setan menjadikan kamu lupa kalau Al-Quran itu sangat penting gitu loh. Lupa kalau Al-Quran itu firman Allah, lupa kalau Al-Quran itu kalamullah gitu. Itu dilupakan oleh setan. Fala taqud badal dzikra ma'al qaumidz zalimin, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu. Ya, sesudah peringatan itu ada. Jadi setelah datang telah turun firman Allah, surat ini itu tidak boleh lagi diulang. Yang sudah terjadi sebelumnya, ya sudah dimaafkan. Tapi begitu Allah menurunkan wahyu ini, nggak boleh lagi bersama-sama dengan orang yang memperolok-olokkan Al-Quran, yang menyalahgunakan Al-Quran. Ini semoga ayat 68 ini betul-betul diingat terus. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihi min syai', dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quran tadi. Walakin dikrola Allahum yang takut, akan tetapi kewajibanmu mengingatkan mereka agar mereka bertakwa. Ya, kalau mau diingatkan, ngomong ini ada memahami Quran kok rasa seneng. Padahal Quran itu yang membedakan, yang mengikuti tuntunan Allah apa tidak. Ya, itu kewajiban untuk mengingatkan supaya mereka bertakwa. Itu kewajiban untuk dakwah gitu. Maka bisa jadi suatu ketika orang-orang memperolok-olokkan Al-Quran karena belum tahu. Tapi begitu mau diajak memahami Quran, bisa berubah, kemudian menjadi orang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa tidak ikut nanggung dosa mereka, cuma kewajiban ngajak mereka untuk bertakwa, kewajiban dakwah. Demikian Bapak Ibu sampai ayat 69 yang luar biasa sangat penting. Ya, insya Allah kita lanjutkan hari Senin mulai ayat 70. Demikian semoga betul-betul firman Allah ini pelajari, kita pahami, selalu kita pedomani untuk mengatur kehidupan di dunia dan mempersiapkan hidup yang sebenarnya di akhirat. Ada pelakon. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.